dari awal bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Asal saya dari Jawa Timur, dari Jember. Seperti biasa, orang tua saya mengajarkan hal-hal keagamaan seperti kayak mengaji, sholat, seperti itulah. Tapi dalam hati saya tuh dari kecil itu kayak merasa, bukan kayak emang, hati saya dari kecil itu memang kurang merasakan kedamaian dalam keluarga saya, semacam kayak kasih sayang dari orang tua itu saya alami, semacam kayak kurang gitu sama saya, lebih ke adik-adik saya gitu. Tapi saya selalu sabar. Saya dari kecil itu sudah dibentuk sama Tuhan, kalau hidup saya itu sangat mandiri begitu. Singkat waktu setelah saya lulus SD, saya punya cita-cita lah, keinginan untuk menjadi perawat atau dokter. Tetapi saya melihat ekonomi orang tua saya yang begitu sangat kurang, jadinya saya terpaksa tidak disekolahkan sama orang tua saya. Iya, karena orang tua saya tidak mampu, makanya saya tidak disekolahkan lagi sama orang tua. Setelah lulus SD, saya maksudnya dimasukkan ke pesantren untuk mendalami ilmu keagamaan Muslim waktu itu. Setelah saya, intinya kayak gimana ya, merasa ada pemberontakan gitu dalam hati saya gitu. Emang sih dari kecil tuh saya selalu merasa punya perasaan penasaran dari kecil itu. Ingin tahu hal-hal yang di luar dugaan saya seperti itu. Bahkan nanya-nanya ke usnya hal ini seperti itu begini. Sempat berpikir sih, saya emang kan kalau muslim kan pakai bahasa Arab gitu, tapi saya tidak mengerti gitu. Saya tanya, tapi diterjemahkan dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Itu pun tambah saya tidak mengerti walaupun saya orang Jawa begitu. Ya sudahlah, memang saya tidak boleh untuk mengikuti kedalaman seperti itu batin saya. Nah setelah itu saya sudah kerasa tidak kuat lagi, jadi saya minta sama orang tua saya untuk keluar dari pesantren. Setelah saya keluar dari pesantren, saya merasa juga tambah gak ada kedamaian begitu di dalam keluarga, dalam rumah, serba salah gitu. Mau keluar juga salah, kitanya saya sering dimarahin sama orang tua. Terus ada pemberontakan dalam hati saya. Setelah saya merasakan hal seperti itu, saya ingin keluar dari keluarga saya gitu. Bahkan punya pikiran, pokoknya saya harus keluar keluarga ini biar saya tidak tertekan gitu. Akhirnya saya keluar dari keluarga saya merantau di Pulau Bali. Saya ikut saudara saya sampaikan ke saudara saya bahwa saya ini sudah nggak betah di dalam rumah karena saya merasa tertekan di dalam keluarga, merasa tidak damai, selalu serba salah apa yang saya lakukan. Jadi saudara saya mengajak saya ke Bali. Sekian lama, maksudnya sudah berapa hari ke Bali, hidup saya terlunta-lunta. Sisanya belum dapat pekerjaan, masih cari-cari pekerjaan. Tetapi waktu itu pernah saya bermimpi kayak saya diajak di padang rumput begitu. Saya ketemu sama sosok berjubah putih. Dia bilang katanya, bersabar, saat kamu nanti akan dapat pekerjaan dengan sesuai kamu dan kehidupan kamu akan berubah. Ya, setelah saya dapat mimpi itu, saya kan kaget. Saya ini mimpi siapa? Kok bisa ketemu sama orang yang berjubah putih dan bersinar gitu tuh, mengatakan bahwa saya nanti kehidupan saya akan berubah setelah saya mendapatkan pekerjaan, bersabar saja. Terus ternyata benar, apa yang saya alami itu, sebenarnya berapa harinya itu saya dipanggil gitu, dapat pekerjaan. Ada seorang dokter yang mencari baby sister gitu untuk menjaga anaknya. Ya udahlah, saya coba-coba saja. Emang awalnya sih saya takut ketemu sama orang asing yang belum pernah ketemu gitu. Saya hanya ketemu sama keluarga, dan kebetulan keluarga itu
adalah anak Tuhan juga, asli orang dari Bali. Awalnya sih saya takut-takut. Waktu saya pertama datang itu saya masih memakai jilbab gitu. Terus majikan saya dibilang terasa heran melihat saya kok memakai jilbab gitu. Terus ya sudahlah, akhirnya saya ikutin sesuai prosedur kerja saya di sana. Setelah itu saya kerja di sana sebagai babysitter. Ya bukan hanya babysitter tapi serabutan gitu. Kayak bantu istilahnya ngepel kalau pas anaknya lagi tidur. Dan kebetulan tiap hari itu keluarga itu selalu memutar musik lagu rohani, lagu orang Kristen. Dulu saya pikirnya seperti itu waktu saya belum kenal Tuhan. Terus saya heran, lagu ini setiap saya mau tidurin anaknya itu, neneknya itu selalu sering hidupin lagunya itu supaya anaknya bisa tidur. Katanya kalau tujuan dengar lagu-lagu rohani itu katanya hatinya tenang, langsung bisa tidur. Jadi saya sambil gendong, sambil dengerin, kadang sambil masak, dengerin lagu-lagu itu. Waktu itu saya dengar lagu Ku Mau Cintai Yesus hampir tiap hari. Lagu itu diputar gitu. Akhirnya sampai saya hafal nih gitu. Terus saya sampai hafal tuh saya nyanyi lagu itu. Dari salah satu keluarga itu adiknya dari bosnya kan seorang dokter. Dia sempat negur saya, kok kamu nyanyi lagu ini nanti jangan-jangan kamu nanti masuk Kristen loh. Dia bilang begitu sama saya gitu. Tapi dalam hati saya berontak, nggak mungkin saya Kristen, saya ngomong begitu. Terus tapi akhirnya lama-kelamaan kok saya setiap hari nyanyi-nyanyi ini. Terus saya berpikir dengan perkataan adiknya bos saya itu, dibilang, iya ya, kenapa kok saya terus nyanyi lagu ini, lagu Ku Mau Cintai Yesus, lama-lama saya juga cinta Yesus. Saya nggak mau, saya tetap pokoknya itu apa yang saya pegang, iman saya kepada saya seperti ini, saya bilang begitu. Ternyata apa yang saya katakan itu berlawanan keinginan Tuhan. Tuhan menginginkan saya benar-benar cinta sama Tuhan Yesus. Dari awal itu akhirnya saya mulai tergerak hati saya. Ada teman dari istilahnya teman kerja juga, dia sering mengajak saya ke gereja gitu. Tapi saya sering menolak dia. Ayo kamu ikut aku ke gereja, dia bilang begitu. Ngapain saya ke gereja, orang bukan ini saya kan di masjid bukan gereja. Saya ngomong begitu sama teman saya gitu. Ya sekedar lihat-lihat aja, kalau kamu disuruh duduk ya duduk, disuruh nyanyi ya diem aja, berdiri ya berdiri, dia bilang begitu. Kamu ngawur, saya ngomong begitu. Terus akhirnya lama-kelamaan berbulan-bulan, setelah 2 bulan kalau nggak salah, kok hati saya ada rasa penasaran gitu. Kayak apa sih di gereja, dalamnya gereja seperti apa? Kayak apa sih orang Kristen itu sembahyang gitu. Akhirnya saya ngomong sama bos saya, sama neneknya itu, ibu dari bos saya bilang, Bu, saya hari Minggu nanti mau ikut gereja ya, saya bilang begitu. Tiba-tiba nangis bos saya itu. Saya terheran-heran, kenapa ibu nangis? Kan saya cuma hanya pengen tahu orang Kristen itu sembahyang itu seperti apa, saya bilang. Terus ibu itu bilang, saat ini malaikat mendengar kata-katamu seperti ini, mereka bersorak-sorak. Bilang begitu, saya tambah bingung lagi, apa maksudnya ini? Malaikat bersorak-sorak, cuma hanya sekedar saya pengen lihat gereja itu kayak apa, caranya sebagai orang Kristus seperti apa, saya begitu. Ya sudahlah, biarin aja dia berpikir sendiri, tapi kan saya hanya penasaran aja, bukan untuk masuk Kristen atau apa, waktu itu mikirnya seperti itu. Terus akhirnya hari Minggu tiba, saya dikasihkan baju, semua pokoknya disiapkan semuanya untuk ke dalam gereja itu. Saya masuk dalam gereja, kok suasananya adem, itu saya rasakan sejuk, gitu kan. Suasana berbeda lah kayak di masjid. Akhirnya saya pertama sih awalnya sih saya nggak kepikiran untuk mau pindah agama, itu mau masuk Kristen gitu atau percaya Tuhan. Saya nggak ada pikiran hal seperti itu. Yang ada itu hanya penasaran apa yang orang Kristen itu sembahyang seperti apa, nyanyi seperti apa gitu. Terus akhirnya minggu depannya kok saya penasaran lagi, pengen datang lagi. Misalnya kayak ketagihan gitu, pengen datang.
ada rasa kenyaman, kedamaian gitu di dalam gereja itu. Terus saya mendengarkan firman Tuhan juga dari pendetanya yang berkhotbah. Dia bilang waktu itu dibilang Yesus adalah jalan satu-satu untuk menuju keselamatan, bahwa dia adalah penuh kasih, dia berkorban disalib karena dosa-dosa manusia, dibilang begitu. Saya tertarik hal seperti itu kan, akhirnya terus setiap hari Minggu saya datang ke gereja, terus saya mengikuti mendalami firman melalui belajar katekisasi. Waktu kan saya di gereja Bali ya, gereja Bali Protestan, sehingga saya belajar Alkitab, terus mendalami firman Tuhan. Saya ngomong sama pendeta, pendeta saya mau dibaptis, saya bilang begitu. Pendeta ini kaget, kamu yakin mau dibaptis? Ini bukan hal-hal main-main loh, kalau kamu mau dibaptis harus dari hati gitu. Apakah ini dari imanmu atau bagaimana bisa bilang kamu mau dibaptis? Saya bilang iya, saya sudah siap, ini dari hati saya sendiri, bukan karena paksaan siapapun, tapi ini dari hati saya. Saya sudah siap, kapanpun Pak Pendeta mau baptis saya bilang begitu. Terus akhirnya Pak Pendeta mempersiapkan, waktu itu kan belajarnya kan bukan hanya saya sendiri, tetapi sama banyak kaum-kaum pemuda, kaum-kaum remaja juga waktu itu. Ada berapa pemuda dan pemudi yang mau dibaptis, maksudnya secara CD, waktu itu kan gereja Bali kan Protestan gitu. Jadi banyak yang ikut dibaptis gitu, sama di CD. Akhirnya saya mengikuti. Terus 2 minggu kemudian Pak Pendeta itu menjadwalkan bahwa saya nanti dibaptis di hari kedua pada hari Natal tahun 2003. Ya, tahun 2003. Itu pun saya mengalami, sebelum dibaptis saya mengalami semacam kayak cobaan. Saya sakit, nggak bisa bangun, misalnya demam tinggi, panas gitu. Terus akhirnya saya udah mulai, sebelum saya baptis itu, setelah saya Yesus, saya sempat mimpi lagi, sosok berjubah putih, warna ya putih, pokoknya bersinar, sekali baju juga bersinar. Waktu saya sempat bimbang, dalam hati saya itu berkata, saya ini sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau meninggalkan keyakinan saya yang sekarang. Yang waktu itu saya masih Muslim, saya ngomong seperti saya. Terus saya ingat perkataan bos saya, dibilang, ingat kalau mau tidur, kalau kamu merasa ragu-ragu, ada kebimbangan, kamu berdoa ya. Dia bilang gitu sama saya. Akhirnya saya ingat, saya berdoa untuk meminta dukungan, maksudnya untuk meminta sebuah petunjuk dari Tuhan seperti itu. Akhirnya benar saya mimpi itu di sebuah hutan, nggak salah mimpinya ya, sehingga saya gitu, sebuah hutan, kami duduk di tengah-tengah api unggun gitu. Terus saya bertanya sama sosok berjubah putih itu, saya nggak tahu itu kalau Tuhan Yesus waktu itu, dia ngomong seperti ini, kamu jangan khawatir anakku, apa yang kamu bimbang, apa yang kamu pikir. Terus saya bilang, iya Bapak, saya harus bagaimana, saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi saya masih tidak ingin meninggalkan keyakinan saya seperti itu. Terus sosok itu bilang juga sama saya, kamu jalanin dulu anakku, kamu pasti tahu jalan seperti apa, ada rencana yang indah buat kamu suatu saat. Dia ngomong seperti itu, langsung saya kaget, saya terbangun setelah itu. Terus kemudian menjelang 1 minggu, saya diserang sakit. Karena saya mau baptis, saya benar-benar lemah waktu itu, tidak semacam kayak tidak ada untuk mau baptis gitu. Kitanya kayak menyerah gitu. Kayaknya saya ini memang nggak boleh lagi masuk Kristen karena saya mau baptis. Jadi diserang sakit, saya bilang begitu. Akhirnya saya didatangi sama ibu bos saya itu, dibilang, bentar lagi loh kamu mau baptis, masa kamu sakit seperti ini aja mau menyerah? Kamu kan sudah percaya sama Tuhan Yesus, kenapa kamu lemah seperti ini? Ayo kuatkan lagi iman kamu. Kalau kamu memang benar-benar mau dibaptis sama Tuhan, kuatkan imanmu lagi. Jangan kalah sama sakit penyakit kamu ini, serahkan sama Tuhan bahwa kamu pasti sembuh dan kamu akan dibaptis. Ngomong seperti itu bos saya. Kata-kata itu semacam kayak menampar saya gitu. Oh iya,
kenapa saya lemah seperti ini? Kenapa saya harus kalah dengan sakit penyakit ini gitu. Setelah ibunya bos saya itu keluar dari kamar saya langsung duduk bangun berdoa. Benar-benar saya mengalami kuasa Tuhan, Roh Kudus benar-benar ada. Waktu itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau dibaptis, saat ini karena saya sakit, tolong sembuhkan saya. Kalau memang Tuhan menginginkan saya untuk dibaptis menjadi anak Tuhan, domba yang hilang, saya seperti waktu itu, sembuhkan saya, supaya saya bisa dibaptis dan sah menjadi anakmu, saya bilang seperti itu. Ternyata benar, setelah saya berdoa itu, saya mandi keringat, basah semua gitu, langsung sehat seketika itu. Sampai ibu bos saya itu terheran-heran gitu. Awalnya saya tidak bisa bangun tempat tidur, hanya rebahan saja. Terus tiba saya keluar di kamar gitu, terus duduk di luar. Bu bosnya bilang saya, kenapa kamu di luar, kamu sakit? Nanti kamu kena angin, kamu tambah sakit, nggak sembuh-sembuh. Nanti tambah nggak bisa dibaptis kamu kalau kamu sakit, dibilang begitu. Terus saya ngomong sama bu bos saya, Bu, jangan khawatir lagi, saya sudah sembuh. Jangan khawatir, saya tidak dibaptis, saya pasti dibaptis. Karena waktu itu pas malam Natal, malam tahun baru itu saya disembuhkan oleh Tuhan. Sangat luar biasa sekali saya terima waktu itu. Akhirnya bos saya memuji Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan, kamu sekarang sudah sembuh dan akhirnya kamu bisa dibaptis. Intinya kamu harus percaya, kuatkan imanmu, apa yang kamu percaya sekarang, bilang begitu. Benar-benar waktu itu saya benar-benar dapat mujizat yang luar biasa waktu saya terima Tuhan Yesus pertama kalinya. Nah setelah itu terus saya dengerin lagu-lagu rohani itu yang sering saya dengar, lagu Ku Mau Cinta Yesus. Terus saya bilang dalam hati saya, iya, memang saya dulu pernah ngomong kalau saya itu nggak bakalan mau mencintai Yesus, hanya sekedar nyanyi saja. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa itu saya benar-benar harus cinta Yesus. Itu sebuah kasihnya yang sahabat saya. Tuhan benar-benar membentuk saya. Setelah itu kan memang saya merantau, tapi orang tua saya tidak tahu. Saya sembunyi-sembunyi untuk masuk Kristen. Terus saya mengenal pacar saya, yaitu sekarang sudah menjadi suami saya. Kebetulan suami saya ini juga dia petobat baru juga dari latar belakang Katolik. Suami saya di NTT dari Kabupaten Malaka. Kami bertemu, dia juga mensupport saya, selalu mensupport, memberikan firman kepada saya, disebut dengan doa, gitu istilahnya kok nyambung gitu. Akhirnya kami menikah, tapi sebelum menikah itu kami ada pergumulan yang sangat besar bagi saya waktu itu. Saya ajak suami saya pulang ke Jawa, ketemu sama orang tua saya. Orang tua saya kaget. Ya bagaimana tidak kaget, seorang anak gadis pulang dari perantau membawa seorang laki-laki, apalagi yang beda keyakinan gitu. Saya Muslim, dia seorang Kristen Katolik begitu. Pasti banyak hal tantangan lah seperti itu. Jadinya orang tua saya ini takut, ragu gitu. Kalau saya nanti bakal jadi murtad gara-gara punya suami orang Kristen gitu. Akhirnya ibu saya sangat inisiatif sekali untuk kami, sebenarnya saya sama suami saya itu didatangi peramal. Ya waktu itu saya mau diramal sama ibu saya, datang ke paranormal begitu, orang pintar untuk melihat gitu. Waktu itu kan saya masih takut kalau saya ketahuan kalau saya itu masuk Kristen gitu. Sangat takut sekali. Pokoknya istilahnya sampai keringat dingin, ketakutan. Terus benar-benar mesti saya alami. Setelah saya nangis-nangis, gimana jangan sampai peramal itu tahu gitu. Waktu itu memang saya sudah percaya, tapi saya ada rasa ketakutan, keraguan seperti itu, hal manusiawi bagi saya waktu itu. Terus akhirnya saya dan suami saya masuk ke kamar untuk berdoa supaya tidak terjadi apa yang kami tidak inginkan, tetapi Tuhan selalu menjamah keinginan kami yang terbaik. Kami berdoa masuk kamar, terus tiba-tiba adik saya datang lagi ke rumah peramal itu, orang pintar itu, dibilang katanya orangnya tidak ada. Oh puji Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan benar-benar menjawab doa saya dan suami saya. Dan aduh, pokoknya lega rasanya ketika saya
ketakutan, khawatir, nangis, Tuhan mengalihkan normal itu pergi. Maksudnya dia keluar kota, ada duka begitu. Akhirnya wah, benar-benar mujizat ini bagi saya. Seandainya saja kalau ini saya datang ke paranormal sama ibu saya datang ke sana, otomatis kan tahu kalau saya sudah lain keyakinan seperti itu. Terus dilihat saya ini jodoh apa bukan sama suami saya waktu itu. Setelah itu kami berangkat lagi ke Bali. Ke Bali itu pun masih ada tantangan dari keluarga saya bahwa saya ini tidak boleh pacaran sama suami saya, harus putus, sudah cari orang lain seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa, karena hati ya, mungkin juga karena udah jodoh, Tuhan itu selalu ini apa namanya memberikan petunjuk bahwa itu benar-benar jodoh saya. Jangan takut sama orang tua kamu bahwa apa yang dirancangkan orang tuamu tidak akan terjadi seperti itu. Dan akhirnya ya benar sampai sekarang akhirnya kami bersatu. Itu semua berkat karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat saya sampai sekarang. Setelah saya dapat terima Tuhan Yesus itu banyak sekali hal yang saya alami, ya saya terima mukjizat, pokoknya banyak hal yang dulu saya tidak pernah alami, saya sering alami. Walaupun saya sering dunia taat, sholat, mengaji seperti itu, tapi kayak kurang ada apa namanya, kurang damai gitu, ada rasa ketidakdamaian dalam hati saya. Seharusnya kan ada ketentraman, ada kedamaian, tapi saya sendiri kayak berontak gitu. Tapi setelah mengajak Tuhan Yesus, walaupun setiap ada pergumulan, permasalahan apapun bentuknya, saya tuh merasa tenang gitu. Saya istilahnya tuh selalu mengandalkan, saya percaya sama Tuhan, walaupun saya sering mengalami pergumulan, saya akan mendapat jalan keluarnya. Seperti kita naik tangga, pasti kita akan melewati semuanya itu. Saya ngomong seperti itu. Kayak tenang gitu rasanya walaupun ada pergumulan sama, memang hal manusiawi ya. Kalau kita mendapatkan pergumulan, permasalahan, ada rasa khawatir, takut. Tapi setelah kita menyerahkan, berdoa, itu rasanya tenang. Bahwa Tuhan itu ada di samping, selalu memeluk begitu. Saya rasakan seperti itu. Setelah itu kami sudah menikah, kami dikaruniai seorang anak. Memang waktu itu saya belum mengatakan hal sesungguhnya kepada orang tua saya bahwa saya ini sudah menerima Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya tidak ngomong, masih sembunyikan sama orang tua saya. Tapi orang tua saya masih belum terima dengan sepenuh hati tentang suami saya karena beda ras, beda keyakinan juga. Palingnya cuma hanya hubungan sekedar pulang menjenguk, hal seperti biasa seperti itu, tapi tidak harmonis hubungan saya sama orang tua saya, itu sangat tidak harmonis sekali gitu. Tapi saya tidak pernah menyerah, saya selalu berdoa supaya Tuhan menjamah kedua orang tua saya untuk menerima suami saya apa adanya seperti itu. Terus akhirnya tahun demi tahun saya sampai memiliki anak kedua. Setelah itu saya hamil kedua, ibu saya ini kayak kurang terima kalau saya hamil lagi seperti itu. Terus saya bilang sama ibu saya, Bu, saya ini kan sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan saya kalau hamil 2, Ibu tolong restui saya bilang gitu, walaupun suami saya keadaannya orang Kristen atau apalah dari orang NTT, tolong terima kami, restui kami, saya bilang gitu, jangan jelek-jelekkan lagi suami saya ngomong seperti itu sama ibu saya. Tapi ibu saya itu hanya diam saja, tidak ada respon seperti apa, kekeh gitu dengan hatinya bahwa kayak tidak menjadi sampai sekarang pun. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mau terima. Setelah itu saya bilang sama ibu saya melahirkan tidak di sini, saya melahirkan di keluarga suami saya di NTT sana, tolong restui saya bilang begitu. Terus saya bilang sama ibu saya, kemungkinan saya akan menetap di sana. Jika ibu tidak merestui kami sampai sekarang, saya akan menetap di NTT. Saya bilang begitu. Karena ibu saya takut dengan ucapan saya itu, akhirnya ibu saya peluk saya. Seolah-olah tidak mau kehilangan saya gitu, yang dulunya ibu saya kurang sayang sama saya, itu kayak
ada rasa takut kehilangan saya gitu. Terus saya ngomong baik-baik, izinkan saya pulang dulu, biarkan saya melarikan dulu di keluarga suami saya di NTT sana. Tolong restui saya sama ibu saya. Akhirnya ya udah ibu saya melepas, kamu hati-hati di sana, baik-baik di sana, di anestesi seperti itu. Itu saya sama suami saya setelah pamit mau ke Bali, menjelang berapa bulan kemudian saya hamil berapa bulan waktu itu 6 bulan. Saya berangkat ke NTT sama suami saya antarkan saya ke keluarganya, memperkenalkan keluarganya. Ternyata keluarga suami saya kan keyakinannya Katolik kan gitu. Akhirnya saya diajak ke gereja Katolik di sana. Ya saya ikutin seperti biasa karena bagi saya itu saya menyembah Tuhan bukan menyembah gerejanya atau apa. Biasanya Tuhan Yesus yang saya sembah, saya mikirnya seperti itu. Dengan lamanya tahun kemudian, saya selama hampir 1 tahun di NTT. Itu pun suami saya juga dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, ditawarkan. Saya itu sudah pindah gereja waktu itu, bukan gereja waktu saya baptis itu saya sudah pindah di gereja sebuah sinode dari Korea, ya, dari Korea, misionaris dari Korea. Terus tiba-tiba suami saya ini ditawarkan untuk sekolah teologi gitu. Kami nggak ada pikiran hal seperti itu, rencana itu. Intinya kami itu hanya beribadah, percaya sama Tuhan Yesus, itu yang ada di pikiran kami waktu itu. Tidak ada untuk rencana untuk mau jadi pendeta atau sekolah teologi atau penginjil lah, pokoknya hal seperti itu. Kami tidak ada rencana hal seperti itu, tapi Tuhan memberikan rancangan itu yang sangat indah, yang buat kita tuh heran-heran gitu. Rencana Tuhan itu seperti ini, wow, sangat luar biasa rencana Tuhan. Walaupun kami sangat bergumul, kerja keras, istilahnya banyak cobaan, tantangan ikut Tuhan. Walaupun kami sampai terseok-seok jalan, tetapi Tuhan selalu mendampingi, nggak pernah meninggalkan. Apa yang kami alami, pergumulan kami, apa yang alami itu nggak pernah ditinggalkan, selalu aja ada jalan keluar gitu. Akhirnya suami saya disekolahkan teologi. Sebelum dia belajar dulu di setiap ada konseling gereja, ada pertemuan di gereja, selalu datang mengikuti begitu. Kadang ke komsel selalu ikut pendeta sama vikaris begitu. Akhirnya suami saya mengerti tentang Alkitab. Waktu itu kan sangat ditantang sekali. Pokoknya banyak pergumulan sekali. Suami ditantang keluarganya karena keluarganya Katolik, tiba-tiba suami saya mau sekolah teologi, sangat ditantang. Terus dianggaplah seperti kayak nggak dianggap lagi sama keluarga gitu. Terus saya juga begitu pergumulan bahwa orang tua saya tidak terima kalau saya masuk Kristen seperti itu. Waktu itu kan setahunnya keluarga saya itu saya masuk Kristen itu dari suami. Padahal kan sebelum saya kenal suami saya, bertemu sama suami saya sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu seperti itu. Saya sembunyikan ada suatu berkat dari Tuhan. Setelah saya melahirkan di kampung suami saya datang ke Bali. Tuhan berikan berkat lagi sama saya. Tiba-tiba saya mengandung lagi anak ketiga gitu. Itu pun di luar dugaan, di luar rencana Tuhan. Dengan saya mengandung anak 3, anak saya langsung di sekolah, maksudnya suami saya disekolahkan di sekolah teologi. Benar-benar waktu itu pergumulan. Suami saya dengan sibuk sendiri, saya harus mengurus anak 2 dengan keadaan mengandung, benar-benar berat waktu itu. Suami saya begitu kekeh sekali dan rajin belajar waktu itu pas sekolah teologi itu. Ya, saya tetap bersabar walaupun sedikit meronta, kenapa hidup saya seperti ini begitu. Jalan saya seperti ini, apalagi misalnya udah fokus sekolah, otomatis kan perhatiannya sama kami juga berkurang gitu. Terhadap saya sama Nara juga berkurang karena fokusnya untuk belajar tentang teologi waktu dia sekolah itu. Saya mengalami sangat hebat lah pergumulannya, sabar saya alami begitu. Ya pada akhirnya Tuhan memang membentuk suami saya
saat ini sampai dia lulus sampai sekolah itu pun banyak sekali tantangan, tidak selancar, tidak semudah apa yang kami bayangkan waktu itu. Banyak sekali kendala-kendala, sampai suami saya pernah istilahnya istirahat sekolahnya itu karena faktor biaya dan juga karena diperhatikan dari keluarga juga keluarga suami saya, maksudnya dia kan sangat kayak ya begitulah tantangan, gimana beda keyakinan gitu, seorang Katolik dari mau menjadi pendeta seperti itu kan, sampai sekolah pendeta sangat ditolak sekali sama keluarganya waktu itu. Kami sama-sama sangat bergumul banget waktu itu. Saya ditantang oleh keluarga, suami juga saya ditantang juga oleh keluarga. Kami selalu berdoa supaya benar-benar apa yang kami jalan itu sudah terlewati dan mendapatkan jawaban Tuhan. Sehingga akhirnya singkat cerita, suami saya lulus dari sekolah teologi, tapi sebelum lulus itu kami mengalami pergumulan yang sangat hebat banget. Pokoknya di luar dugaan lah waktu itu. Ketika suami saya sedang gladi bersih mau menjelang wisuda, ada suatu administrasi yang belum dilunasi oleh suami saya. Jika tidak melunasi, suami saya tidak akan jadi wisuda dan tidak menerima toga itu. Benar-benar saya menangis, suami saya juga sedih, harus bagaimana perjuangan sekian tahun untuk sekolah teologi ini, untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan juga tidak meninggalkan gitu. Tiba-tiba aja dapat mujizat kita. Ada seseorang yang meminjamkan kami untuk membayar itu, untuk donasi administrasi untuk pakai wisuda itu. Akhirnya ya itu udah kami bisa melunasi dan suami saya bisa wisuda. Dan setelah wisuda menjelang berapa tahun kemudian itu suami saya ditahbis menjadi pendeta. Sangat luar biasa, puji Tuhan. Kami tidak ada pikiran hal seperti itu untuk menjadi gembala atau apapun, tidak ada pikiran gitu. Intinya kami tuh hanya pengen jadi orang-orang biasa saja lah, menjadi jemaat biasa. Ini kita mendengar firman Tuhan, kita menjalani apa yang Tuhan inginkan kepada kita lah, kepada keluarga gitu. Tapi Tuhan itu benar-benar punya rencana yang terbaik, yang sangat luar biasa bagi kehidupan rumah tangga kami. Walaupun rumah tangga kami sering malah pergumulan, perselisihan, tetapi Tuhan tidak menginginkan perselisihan itu selalu berlanjut. Tuhan selalu menginginkan kami untuk selalu bersama-sama. Suka dan duka kami harus jalani sama-sama sampai sekarang. Dan juga bukan itu saja yang saya alami tentang mujizat-mujizat yang saya alami. Sebelum saya percaya sama Tuhan itu, dari gadis saya mengalami sakit gondok di leher, ya dari gadis. Ya, sebagai saya seorang perempuan apalagi masih gadis, siapa sih nggak kepikiran, siapa sih yang nggak minder mempunyai gondok yang begitu kelihatan di leher seperti itu. Sebelum saya mengenal Tuhan waktu itu. Terus ternyata Tuhan menginginkan bahwa saya tetap kuat imannya, walaupun saya punya gondok. Waktu saya pernah minder sih, siapa sih yang mau perempuan kayak saya yang mempunyai gondok di leher, saya ngomong seperti itu waktu itu. Ternyata Tuhan mempertemukan saya dengan suami saya, dan suami saya menerima apa adanya, ya puji Tuhan. Waktu itu sempat mau dioperasi gondok saya, tetapi mungkin juga karena kerjaan Tuhan, bukan mungkin memang kerja Tuhan ditunjukkan kepada saya, bahwa gondok itu akan hilang sendirian melalui mujizat Tuhan, walaupun tanpa operasi. Waktu itu sempat mau operasi, waktu saya masih kerja di WSC itu, karena bos saya adalah seorang dokter, dia menyarankan untuk operasi, karena gondok itu adalah gondok permanen, maksudnya tidak akan besar, tidak akan tetap aja segitu, tapi masih ada di dalam leher saya seperti itu. Lalu gimana ini saya ngomong begitu, akhirnya saya mau dioperasi, tetapi juga ada halangan lagi, saya tidak jadi operasi. Waktu itu lagi tenarnya ini, ya, malpraktek, ya waktu itu banyak yang kasus malpraktek, jadi dokternya tidak berani untuk
operasi saya karena tidak ada pendamping, maksudnya tidak ada orang tua gitu. Akhirnya saya tidak jadi operasi. Dengan sekian tahunnya saya sudah punya anak 2 ya. Sudah punya 2 saya masih gondokan, masih kelihatan sekali leher saya ini besar gitu. Minder gitu. Bagaimana nggak minder, orang benjolan di leher sangat terlihat sekali gitu. Saya berdoa terus setiap ada KKR atau persekutuan gereja, kami selalu ikut, saya selalu didoakan, minta doa sama pendeta seperti itu. Kami juga sering berdoa tentang tangan gitu. Dan dengan lambatnya tahun, jalan waktu berjalan, saya pun udah nggak mikir tentang gondok saya. Ya, saya sudah pasrah, intinya pada Tuhan lah, serah udah Tuhan memutus seperti apa. Saya nggak mikir gondok saya. Saya tanpa sadar gondok saya ini hilang secara perlahan-lahan gitu. Setelah saya memiliki anak 3, gondok saya itu hilang. Kok saya ngaca baru sadar gitu. Gondok saya ini semakin kecil ya. Wah, puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi lagi kepada saya. Gondok saya bisa hilang seperti ini. Biasanya gondok itu kalau nggak dioperasi nggak bakalan hilang. Saya benar-benar menguasai, benar-benar pokoknya dah mujizat gimana rasanya, rasa gembira, rasa sayanya itu kayak gimana gitu. Benar-benar sukacita benar mengalami hal seperti itu. Gondok saya bisa hilang, semua karena berkat kasih Tuhan, walaupun tidak operasi, dulu pernah operasi tapi tidak jadi karena mau praktek, tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada saya, bahwa gondok saya dengan secara berserah kepada Tuhan, bahwa saya yakin bahwa gondok saya ini pasti ternyata benar, gondok saya sembuh gitu. Tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi. Amin, puji Tuhan bagi saya. Bukan hanya itu saja, saya juga sempat mengalami pergumulan yang sangat berat terhadap ibu saya. Ya, ini yang membuat saya sangat terharu sekali, yang membuat saya semakin dekat juga sama Tuhan, oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa bagi saya. Karena ibu saya memang dari dulu semenjak saya mengenal Tuhan, ibu saya tidak setuju kalau saya masuk Tuhan. Kalau bapak saya itu dia tidak terlalu memikirkan hal apa yang saya alami, saya jalani, itu sudah pilihan hidup saya, sudah pilihan apa yang saya jalani. Bapak saya nggak pernah mikir hal seperti itu, kecuali ibu saya yang sangat keras kepala, hatinya yang seperti batu. Waktu itu saya mikir seperti itu, yang tidak mau terima saya dengan apa adanya, seperti itu. Waktu itu saya sudah punya anak 3 sih. Tiba-tiba ibu saya ini marah sama saya. Waktu itu saya berkunjung pulang ke Jember untuk menengok ibu saya, bapak saya pulang ke Jember. Awalnya kami baik-baik saja, biasa ngobrol, bercanda seperti itu sama ibu saya. Nah tiba-tiba dulu kan nggak ada istilah sosial media kayak Facebook seperti itu ya. Adik saya kan memiliki aplikasi Facebook seperti itu. Melihat nih aplikasi, maksudnya postingan-postingan saya dan suami saya bahwa kami ada di gereja seperti itu. Bahwa itu melihat postingan ada satu postingan suami saya sedang ditahbiskan menjadi pendeta waktu itu. Nah disampaikanlah sama adik saya kepada ibu saya. Jadi marahlah ibu saya gitu, di situ. Akhirnya saya tidak diajak omong sama ibu saya. Bahkan saya pamit mau berangkat ke Bali, itu ibu saya menghindari saya, gitu. Tidak mau ketemu saya karena marah, ketahuan gitu. Terus akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Terus nanti ibu pasti baik-baik lagi sama saya, nggak mungkin marah-marah terus seperti ini. Saya ngomong seperti itu. Akhirnya saya berangkat lagi ke Bali untuk menjalankan aktivitas kami seperti biasa, yaitu aktivitas kami ya untuk kegiatan gereja lah seperti biasa seperti itu. Memang sih keadaan saya itu, hati saya sangat sedih sekali. Ibu saya sampai seperti sangat marah sekali sama saya. Bahkan tidak mau melihat wajah saya ketika saya berangkat ke Bali. Saya pamit gitu. Terus akhirnya saya nggak pulang nih selama 2 tahun. Tiba-tiba saya dapat telepon, kalau saya tidak pulang selama 2 tahun, saya mendapat telepon dari adik saya bahwa ibu saya terserang
Maksudnya ibu saya kan mempunyai riwayat darah tinggi seperti itu. Ibu saya terserang stroke ringan, saya disuruh pulang sama keluarga untuk melihat keadaan ibu saya. Jadi saya pulang. Dan semenjak itu saya pulang, saya peluk lagi ibu saya, saya merawat saya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong restui saya bilang begitu sama ibu saya, jangan seperti ini terus, jangan marah sama saya terus. Ini sudah jalan saya seperti apa. Ibu tolong jangan sampai mengutuk saya seperti itu. Ngomong seperti sama ibu, saya menangis tapi tidak tidak ngerespon saya karena ibu saya kan waktu itu masih stroke, jadi untuk ngomong aja kurang gitu, berjalan aja kurang, sedih. Tapi saya selalu berdoa buat ibu saya untuk disembuhkan, dan mujizat itu terjadi kepada ibu saya. Ibu saya sembuh dari stroke-nya itu, walaupun segala terapi yang dia jalani sampai ke dokter kemanapun dia berobat, tapi saya yakin ibu saya sembuh itu melalui doa-doa saya, bukan dari yang lain. Saya sampai sekarang saya seperti itu. Walaupun ibu saya cerita dia sembuh dari tempat ini, dari terapi ini, dari tempat ini, tapi saya percaya bahwa ibu saya itu sembuh dari doa saya, mujizat yang ibu terima itu dari doa saya. Saya ngomong seperti itu dalam hati saya. Oke, setelah ibu saya sudah sembuh, akhirnya saya berangkat lagi ke Bali untuk melakukan saya seperti biasa, saya bekerja dan juga menjalani pelayanan di gereja seperti itu. Terus tahun kemudian saya pulang lagi ke Jember, ke Jawa. Ibu saya kan sudah terima saya waktu itu, sudah peluk saya, ya udah sudah maafkan saya, tidak marah lagi. Nah, saya pulang setahunnya lagi pulang. Dalam keadaan pulang itu ibu saya tidak damai lagi hatinya, marah lagi sama saya gitu. Bahkan saya datang itu dia tidak menyambut saya gitu. Ada apa nih ibu saya kayak seperti ini lagi, marah lagi sama saya. Wah, ini sudah mulai iblis bekerja lagi melalui ibu saya seperti ini. Setelah saya datang ke Jawa, hanya bapak saya menyambut saya, yang ngajak ngobrolnya bapak saya dan adik saya. Ibu saya tidak ajak omong selama saya 3 hari tidak bicara satu rumah, tidak bicara satu pun sama ibu saya. Cuman hanya menghindar dan begitu. Setiap saya tanya, jawabannya ketus gitu, sangat menyakiti hati saya gitu. Saya akhirnya bisanya menangis karena ibu kandung saya melakukan ini sama saya. Terus pada hari ketiga sorenya itu tidak sengaja kami duduk sama-sama di depan. Ibu saya melontarkan marah gitu, kata-kata kepada saya yang membuat saya sedih. Ibu saya mengutuk saya. Jadi terharu saya. Iya, hati seorang anak bagaimana yang tidak sedih, yang tidak hancur. Seorang ibu mengutuk anak sampai 7 keturunan. Kalau saya benar-benar masuk Kristen, bilang begitu. Dia sudah tidak mau menganggap saya sebagai anak, bahkan mengutuk saya bahwa kehidupan saya itu tidak akan tenang, tidak bahagia sampai 7 keturunan. Ini kutukan seorang ibu ini yang lumayan bikin takut ya, karena gimana, ibu yang mengandung dan melahirkan kita itu mengutuk gitu. Terus dia ngomong, kalau kamu gak mau saya kutuk, ikut saya ke Ustadz untuk mengatakan untuk mengucapkan kalimat syahadat tadi itu untuk masuk Islam lagi, bilang seperti itu. Kalau kamu nggak mau saya, terpaksa saya ikut kamu, dibilang seperti itu sama saya. Terus ibu saya juga mengatakan sama saya, kamu mau berguru sama siapapun, mau meluluhkan hati saya dengan siapapun, saya tidak akan berubah. Hati saya tetap kaku buat kamu, bahwa kutukan saya ini akan terjadi. Apa yang akan kamu alami, pasti kamu akan susah sampai 7 keturunan. Dia ngomong gitu sama saya, tapi saya dalam hati saya berbicara, memang ibu saya mengutuk. Tapi saya yakin kutukan itu tidak akan berlaku buat anak Tuhan yang setia, yang selalu mengandalkan Yesus. Saya bilang begitu. Memang saya tidak akan berguru ke siapapun untuk meluluhkan hati ibu saya. Cuma hanya satu tempat saya mengeluh, tempat satu yang maksudnya saya
berguru hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Saya yakin melalui saya berguru dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan meluluhkan, akan mengajar ibu saya, sehingga apa yang tadi diucapkan itu tidak akan terjadi dalam hidup saya seperti itu. Sedih dan nangis itu yang saya rasakan waktu itu. Ibu saya mengutus saya seperti ini. Dan akhirnya malamnya saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, minta bantuan sama Tuhan, supaya Tuhan menjamah hati ibu saya dan meluluhkan hatinya agar tidak marah lagi sama saya dan mencabut kutukan kepada saya. Saya menunggu semuanya tidur waktu itu. Setelah saya tidur tengah malam sepi sekali, saya berdoa mengundang Roh Kudus untuk hadir tepat kamar saya. Benar-benar sangat luar biasa ya saya alami waktu itu. Yang tidak pernah saya alami waktu itu. Soal itu kamar saya itu saya berdoa itu bersinar. Roh Kudus itu benar-benar ada, menyentuh kepala saya, memberkati saya. Saya mengadakan tangan saya tinggi ke atas gitu. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, bantu saya untuk membukakan pintu hati ibu saya, supaya ibu saya ini jangan seperti itu sama saya, seperti saya seperti sama Tuhan. Saya berdoa sambil menangis dan menangis. Saya juga merasakan kuasa Tuhan benar-benar terjadi terhadap ibu saya. Setelah saya berdoa, saya merasa tenang, merasa damai. Saya yakin bahwa suatu besok akan terjadi mujizat terhadap saya. Dan saya yakin besok paginya Tuhan akan membuka hati dan pikiran ibu saya waktu itu. Ternyata benar apa yang saya rasakan. Setelah subuh-subuh, biasanya kan subuh-subuh ibu saya sudah bangun jam 3, jam 4 karena orang tua saya dagang tahu tempe. Dia jualan tahu tempe dengan buatan hasil tangan sendiri. Jadi pagi-pagi sudah bangun. Mereka juga harus menjalankan aktivitas mereka, yaitu kewajiban mereka sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh. Setelah dia sholat, tiba-tiba ibu saya ini ketuk kamar saya gitu. Saya heran. Dia bilang, tanya, kamu masih tidur? Dia bilang gitu, tadi ketuk pintu saya. Enggak, saya sudah bangun, cuma saya nggak keluar karena ibu nggak mau dibantu sama saya mau begitu. Bukain pintunya dulu. Saya mau seperti itu. Akhirnya saya buka. Saya lihat ibu saya sudah menangis. Dia bilang, dia langsung cium saya, peluk saya. Wah, hati saya sangat terenyuh gitu rasanya. Benar-benar kuasa Tuhan yang mengubah hati ibu saya gitu. Terus ngomong seperti ini sama saya. Maafin ibu ya, emak. Saya panggil emak bukan ibu. Maafin emak ya, yang kemarin atas kata-kata yang menyakiti perasaan kamu, sebuah kutukan yang membuat kamu sakit hati seperti ini. Kenapa mama ini nggak punya kesadaran dari dulu ya? Kenapa harus baru sadar sekarang? Saya bilang gitu. Maaf mama, mungkin ini udah Tuhan yang punya rencana. Saya ngomong seperti sama emak. Ya maafin emak, sudah mengutuk kamu. Seharusnya emak tidak boleh mengatakan itu kepada kamu. Walaupun seperti apa, itu sudah kehidupan kamu, pilihan kamu. Emak boleh seperti seharusnya terima kamu dengan apa adanya. Ngomong seperti itu. Terus kami saling berpelukan, saling nangis-nangis. Pokoknya apa yang tidak pernah saya alami itu sangat luar biasa saya alami. Saya benar-benar terharu sekarang. Mau keluar air mata, tapi janganlah. Ini benar-benar kuasa Tuhan yang membuat saya terhibur, sangat semakin dekat bahwa Tuhan itu memang selalu ada buat saya, nggak pernah tinggalin. Ya, Tuhan selalu ada buat saya, nggak pernah tinggalin. Walaupun ibu saya mengutuk sampai 7 keturunan bahwa kehidupan saya nanti tidak akan bahagia, mendapat kesusahan. Tapi Tuhan mengubah hati ibu saya dan merangkul lagi saya, menganggap saya sebagai anaknya. Yang dulu
Ibu saya nggak pernah perhatian sama saya. Semenjak kata kutukan itu saya berdoa kepada Tuhan untuk menjamah hati ibu saya. Sampai sekarang ibu saya sangat perhatian sama saya. Bahkan saya sekarang sudah mengandung anak keempat, ibu sangat perhatian sama saya. Ketika kemarin kan saya sempat pulang selama 2 bulan di Jawa, perhatian sekali ibu saya sama saya. Ketika saya mengeluh saya sakit perut atau bagaimanapun, dia selalu bilang, apanya sakit, ayo kita ke dokter biar kamu tidak sakit. Dia selalu perhatikan sama saya seperti itu. Sangat luar biasa. Dan dulunya saya merasa kurang kasih sayang dari ibu saya. Melalui lawatan Tuhan Yesus menjamah hati ibu saya. Ibu saya menjadi perhatian. Itu bukan karena kehebatan saya bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi itu semua adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang membentuk saya seperti ini. Benar-benar sangat luar biasa. Apa yang saya alami, itu semua karena Tuhan yang membuat saya seperti ini. Sangat luar biasa bagi saya. Setelah kami sudah berdamai, saya dengan ibu saya, sampai sekarang komunikasi kami sangat lancar. Bahkan selalu tanya keadaan saya seperti apa di sini. Setelah saya datang ke Bali, setelah kemarin saya pulang selama 2 bulan di Jember, dan saya kembali lagi aktivitas pelayanan kami di gereja di sini. Hanya ibu saya selalu memberikan tanya kabar pada saya sampai sekarang. Puji Tuhan, sangat luar biasa yang saya alami. Sebuah kutukan menjadi berkat dari ibu saya. Oke, mungkin hanya ini mungkin kesaksian yang saya sampaikan. Baik. Nah, iya. Terima kasih. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk saya. Setiap mujizat-mujizat yang saya alami dalam hidup saya pokoknya istilahnya bisa bersaksi ini sudah bersyukur, kiranya kesehatan saya ini membangkitkan banyak jiwa-jiwa mungkin yang imannya yang lemah menjadi kuat, dan banyak jiwa yang bisa bertobat seperti itu. Dan puji Tuhan, sekarang kami dipercayakan mengembalai sebuah gereja dari termasuk masuk ke GPPK, maksudnya kami melayani di setiap keliling dari Indonesia, terutama suami saya yang sering layanan di luar Bali, daerah Kupang, bahkan pernah di Surabaya, Jakarta, bahkan di luar negeri juga. Nah, ini sebuah bukan kebetulan, tapi gimana ya? Ini sebuah rencana Tuhan membentuk keluarga kami seperti ini. Tidak ada rencana untuk mau mengembalakan atau rencana untuk jadi gembala atau pendeta seperti apapun. Tidak ada rencana seperti itu. Tapi Tuhan sudah membentuk kami seperti percaya seperti itu. Kami percaya setiap apa yang Tuhan inginkan kepada kami itu akan terjadi. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Dan juga saya mohon dukungan doa buat semuanya